Selamat datang di podcast Suara Bella, suara warga sadar pajak Bengkulu, Lampung. Podcast ini adalah ruang ngobrol santai tapi bermakna, tempat kita bahas hal-hal penting seputar perpajakan dan update regulasi terbaru yang dikemas dengan ringan sehingga informasi dapat diterima oleh wajib pajak dengan lebih mudah. Baik, kawan pajak Bella, hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin masih terdengar baru gitu ya di telinga kita. Kalau kita bicara soal identitas perpajakan, pasti yang terngiang di telinga kita adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP ya. Tapi tahukah kawan pajak Bella kalau sekarang ini ada yang namanya nomor identitas perpajakan atau NIP kita biasanya. Nah, apakah NIP itu kemudian apa bedanya dengan NPWP? Apakah NPWP kita akan diganti dengan NIP gitu ya? Tenang saja kawan pajak, kita akan kupas semua itu. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, penyuluh Kanwil Pajak Bengkulu dan Lampung. Ada Pak Teguh, selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Mbak Nani. Selamat siang kawan-kawan semua, senang bisa gabung nih. Oke, iya. Dan ada Mas Adi. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Mbak Nani, ya, selamat siang kawan pajak semua. Senang sekali kita bisa bertemu dengan IG Live kali ini. Oke, kita akan bahasannya seru kan? Betul, bahasa sekarang ini sesuatu yang sesuatu yang baru gitu ya. Nanti kita lihat sebaru apa, beda apa gitu ya. Mungkin saya ke Pak Teguh dulu deh. Kita mulai dari yang paling dasar gitu ya. Selama ini kita kan kenalnya NPWP gitu ya Pak ya. Bisa dijelaskan nggak NPWP itu apa dan siapa saja sih yang wajib untuk punya NPWP? Ya, makasih Mbak Nani. Jadi NPWP itu atau kita memanjakannya sebagai nomor pokok wajib pajak merupakan identitas resmi ya yang diberikan kepada wajib pajak. Jadi kata kuncinya adalah identitas resmi untuk wajib pajak. Maka sesuai namanya ya Mbak Nani, maka ini jelas untuk wajib pajak. Artinya apa? Artinya NPWP ini, nomor pokok wajib pajak ini diberikan kepada orang pribadi atau badan, misalnya perusahaan, kan, yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektifnya. Gitu, ya, persyaratan subjektif dan objektif itu seperti apa? Oke, jadi ada dua persyaratan ya untuk mendapatkan NPWP. Kita mulai dari yang objektif dulu. Objektif itu artinya berkaitan dengan penghasilan. Ya, jadi jika punya penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak akan pajak, maka artinya sudah terpenuhi objeknya, gitu ya. Nah, tapi juga harus memenuhi juga yang kedua, yaitu subjeknya. Artinya apa? Artinya bahwa si individu tadi atau badan usaha berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Gitu. Jadi artinya NPWP itu diberikan untuk mereka-mereka yang memenuhi aspek subjektif maupun objektifnya. Artinya berada di Indonesia lebih dari 3 hari dan punya penghasilan yang memenuhi syarat, yaitu di atas PTKP. Itu. Baik, berarti ada syarat subjektif tapi juga objektif, dua-duanya harus terpenuhi, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Berarti dengan kata lain NPWP itu untuk mereka yang punya kewajiban pajak. Nah, kemudian ke Mas Adi nih. Kalau gitu sekarang pertanyaan besarnya apa itu NIP? Kalau sudah ada NPWP, kenapa harus ada NIP? NIP itu bukan nomor induk pegawai ya. Kita punya gitu. Kita punya NIP ya. Nah, NIP itu nomor identitas perpajakan. Nah, itu adalah nomor yang diberikan pada pihak tertentu untuk keperluan administrasi perpajakan tertentu. Jadi kunci di situ. Kalau tadi Pak Teguh bilang NPWP itu diberikan untuk wajib pajak. Wajib pajak itu adalah orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Nah, NIP ini kebalikannya. Ini diberikan justru kepada orang pribadi atau badan yang belum atau dia tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif gitu. Baik. Jadi ini bukan untuk wajib pajak, tetapi kira-kira mereka butuh
Identitas di sistem perpajakan kita. Betul, tepat sekali Manani. Jadi ada situasi-situasi yang di mana seseorang atau pihak tertentu perlu berinteraksi, perlu masuk ke dalam suatu sistem administrasi perpajakan, tetapi mereka sebenarnya dia tidak punya kewajiban perpajakan seperti lapor SPT gitu. Iya. Nah, untuk pihak-pihak seperti ini, kita memfasilitasinya dengan menerbitkan nomor identitas perpajakan. Nah, disinilah peran NIP itu untuk apa gitu. Jelas sudah ya, ada bedanya antara NPWP dengan NIP. Artinya ini semacam nomor registrasi saja, namun tidak serta-merta menjadi penanda kewajiban gitu ya. Seperti itu ya Pak Teguh ya? Ya, jadi Mbak Ani, kawan pajak bela semuanya, untuk NIP ini itu memang hal yang memang legal, artinya memang jelas peraturannya. Ini bisa kita lihat di dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan PMK 1 tahun 2024 ya. Dan kemudian di tahun 2025 itu diterbitkan aturan yang lebih detail lagi, Mbak Nani, yaitu Peraturan Dirjen Pajak nomor 7 tahun 2025. Jadi memang ini suatu hal yang ada dan memang diatur secara resmi ya. Jadi selain NPWP kita tentu sekarang ini mengenal namanya NIP, nomor identitas perpajakan. Baik. Udah mulai kelihatan nih bedanya antara NPWP dengan NIP. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Teguh tentang perbedaan paling mendasar gitu ya antara pemegang NIP dengan pemegang NPWP. Ya, tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Mas Adi. Jadi perbedaan mendasarnya itu pada pelaksanaan hak dan kewajiban terkait dengan perpajakan. Iya. Gitu. Baik, bisa dijelaskan lebih lanjut Pak? Ya, kalau tadi Mas Adi bilang, jadi pemilik atau pemegang NPWP itu berarti dia harus atau wajib melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya, gitu ya. Yang paling umum misalnya apa? Misalnya jadi selain tadi mendaftar, ya kan, kemudian memungut, lalu menyetorkan, ya selain menghitung dan kemudian melaporkan SPT. Maka puncaknya tadi melaporkan SPT-nya tadi, baik itu pemberitahuan tahunan ataupun yang masa atau bulanan. Itu kalau punya NPWP. Ya. Jadi kalau punya NPWP berarti ada kewajiban untuk lapor SPT. Ingat ya, dicatat ya, lapor SPT tidak harus kemudian bayar. Tapi lapor SPT adalah hal yang memang urgent dan wajib semua yang memiliki NPWP. Baik. Lalu jadi kalau punya NPWP dia otomatis wajib untuk lapor SPT. Betul. Bagaimana dengan NIP yang punya NIP? Ya, di NIP ini Mbak Nani, maka bisa dibilang itu kebalikanlah dari NPWP. Jadi NIP ini digunakan ya hanya untuk kebutuhan administrasi tertentu. Ya, dia tidak punya kewajiban moral untuk lapor SPT tahunan karena memang tadi disebutkan oleh Mas Adi bahwa yang terpenuhi subjek dan objeknya itu adalah NPWP. Tetapi kadang-kala ada kawan pajak ya yang dia tidak terpenuhi dua-duanya tadi atau salah satunya, tapi memang menginginkan atau harus berurusan dengan perpajakan, maka hadirlah NIP tadi. Ya. Jadi punya NIP itu tidak berarti kemudian jadi wajib pajak yang harus lapor SPT yang setiap tahunan, gitu kan. Ini hal penting yang harus kita garis bawahi. Jadi punya NIP tidak serta-merta menjerat seseorang menjadi punya kewajiban pajak atau lapor SPT gitu ya Mas Adi? Betul ya, tepat tujuannya NIP ini diberikan, tujuan NIP ini regulasi perpajakan kita dibuat untuk mengadakan NIP ini adalah untuk tertib administrasi. Yang kedua itu untuk memfasilitasi wajib pajak, bukan wajib pajak ya, masyarakat yang ingin masuk ke dalam sistem perpajakan untuk dapat masuk ke dalam sistem perpajakan NIP itu. Jadi bukan untuk menciptakan kewajiban pajak baru bagi yang dia memang tidak memiliki kewajiban untuk katakanlah lapor SPT gitu kan. Betul. Karena kita juga yang akan merasakan ya beban administrasi pajak itu jika seseorang sebetulnya tidak punya kewajiban, tapi dia harus mau tidak mau harus ada NPWP itu malah. Sementara isu sekarang atau sebetulnya sudah berlangsung itu juga seseorang yang belum punya kewajiban tadi ternyata memerlukan identitas perpajakan itu. Baik, menarik sekali Mas Adi. Terus siapa
siapa saja yang bisa mendapatkan NIP ini? Mungkin bisa diberikan contoh yang konkret. Itu kategorinya ada beberapa yang ya. Tadi secara umum itu sudah disebutkan di awal adalah yang orang pribadi atau badan, dia yang tidak atau belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang secara rincinya tadi Pak Teguh juga sudah bilang diatur di PMK 81 dan Per 7 tahun 2025 rinciannya. Baik, bisa dicontohkan, Mas? Ada beberapa nih. Contohnya yang pertama adalah misalnya ada masyarakat atau orang pribadi yang dia tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Dia tuh misalkan katakanlah dia sebagai karyawan atau karyawati, ketika diakumulasi penghasilan selama 1 tahun, dia penghasilannya masih di bawah PTKP. Di bawah PTKP berarti dia tidak wajib untuk melaporkan SPT gitu. Tapi dia suatu saat dia butuh NIP itu, katakanlah dia meskipun di bawah PTKP dia itu adalah sebagai accounting di suatu perusahaan yang memerlukan NIP untuk masuk ke dalam sistem perpajakan kita. Sistem perpajakan kita itu saat ini kan menggunakan Cortex ya. Untuk masuk Cortex itu dia perlu identitas. Yang kedua adalah misalnya wanita kawin yang kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Misalnya dia wanita kawin, dia belum pernah punya NPWP, kemudian dia karena suatu kebutuhan dia juga harus login ke dalam sistem perpajakan kita. Nah, ini menarik dan banyak kasusnya gitu ya, sudah banyak yang bertanya untuk wanita kawin ini. Kalau dulu kan kita mengenal NPWP 001 ya, cabang gitu cabangnya ya, 001. Itu cabangnya suami gitu. Terus kenapa dia perlu NIP sekarang? Nah, ya, ini contoh yang bagus. Kalau dulu kan kita bisa menggunakan 001 ya. Nah, saat ini kan semua NPWP dia menggunakan NIK ya, NIK betul. Nah, apabila dia seorang wanita kawin, dia pajaknya ikut suami, tapi dia tidak punya NPWP sendiri, kan tidak mungkin misalnya dia sebagai accounting di perusahaan atau sebagai direktur di perusahaan yang membutuhkan akses ke dalam Cortex, dia tidak mungkin menggunakan identitas punya suami. Ya, sehingga dia memerlukan identitas tersendiri yang itu bukanlah NPWP, tapi itu hanya untuk masuk ke dalam sistem. Ya, itulah yang diperlukan adalah NIP ini yang bisa digunakan oleh orang tersebut, wanita kawin tersebut untuk masuk ke dalam sistem kita. Tidak mungkin menggunakan NIK suami karena mungkin si suami sama sekali tidak terkait gitu tidak ya terkait. dengan perusahaan tempat Kan dia. tidak mungkin misalnya dia sebagai accounting di perusahaan, dia loginnya menggunakan akunnya suami gitu. Jadi dia bisa masuk mungkin untuk keperluan dia menandatangani faktur kah atau dipotong, Betul, gitu. betul. Pas kali ini misalnya dia menandatangani dokumen perpajakan di sistem Cortex ini, nah, dia butuh identitas perpajakan. Katakanlah dia untuk menandatangani SPT, menandatangani faktur, dia tidak perlu untuk daftar NPWP, tapi dia cukup untuk mendapatkan atau mendapatkan NIP saja, sehingga dia tidak perlu untuk kewajiban perpajakan lainnya, maksudnya tidak perlu untuk melaporkan SPT. SPT tetap bisa tetap dilaporkan di suami. Betul. Nah, jadi ini NIP ini adalah solusi administrasi untuk wanita kawin seperti itu ya. Betul. Pak Teguh mungkin ada contoh lain nggak? Ya, tadi kalau Mas Adi kan kasih contoh misalnya istri ya Mas Adi diharuskan untuk ingin menggunakan Cortex ya karena kebutuhan kerjaan dan sebagainya, tetapi dia tidak memeriksa sebagai subjek pajak atau objek pajak. Atau bisa juga misalnya tadi yang mencari pekerjaan kan bisa juga. Nah, ada juga misalnya ini itu anak-anak yang belum dewasa ya, tetapi dia bisa saja punya penghasilan gitu ya. Sekarang banyak ya Pak. Betul ya, jadi artis cilik atau bisa juga jadi influencer ya kan sekarang era media sosial, atau bisa juga sebagai bintang iklan ya kan gitu kan. Iklan pasti semua talent ada ya, bagian dewasa, kakek-kakek maupun juga bayi dan anak kecil pun ada juga. Nah mereka seperti tadi ya, yang anak kecil tadi itu nicknya bisa didaftar sebagai nick ya, di bawah data keluarga ya kan. Mereka kan pasti lahir ya brojol, orang Jawa bilang keluar itu kan berarti sudah ada nicknya di data keluarganya, maka itu nanti bisa didaftarkan sebagai NIP di bawah data keluarga. Atau contoh berikutnya nih Mbak Nani, ada juga misalnya subjek pajak luar negeri nih, subjek pajak luar negeri misalnya apa, perwakilan negara asing ya, kedutaan besar di
Indonesia di Jakarta, atau organisasi internasional, misalnya UNICEF, ILO, ya, yang statusnya itu bukan subyek pajak di Indonesia, maka mereka tetap butuh identitas ya untuk transaksi Indonesia. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka mereka akan diberikan NIP, nomor identitas perpajakan. Itu Mbak. Baik, ternyata banyak ya contoh kasusnya gitu ya, dan benar-benar NIP ini dirasa menjadi solusi untuk kasus-kasus seperti itu yang sebelumnya mungkin jadi bingung kan waktu tidak ada NIP ya. Sementara yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan subjektif seperti yang subjek pajak luar negeri tadi, ataukah anak-anak yang masih di bawah umur, tentu tidak mungkin diberikan NPWP untuk mereka. Nggak ada kewajiban lapor. Iya, betul. Nah, kemudian ini Pak Teguh, terkait dengan format NIP sendiri, itu seperti apa format NIP ya? Apakah kita akan diberikan kartu fisik khusus untuk NIP atau bagaimana? Ya, ini menarik sekali juga dan hal penting ini, Mbak. Ya. Untuk NIP ini, maka format penomorannya ya, itu nggak beda dengan NPWP. Jadi sama-sama menggunakan NIK. Jadi untuk orang pribadi ya untuk Indonesia, maka NIP-nya ya pakai NIK yang ada di KTP kita ini, gitu kan, nomor induk kependudukan itu sendiri ya. Jadi sama seperti NPWP juga. Jadi baik NIP maupun NPWP sama-sama berbasis pada NIK yang ada di KTP kita. Itu untuk orang pribadi ya. Tapi untuk orang pribadi yang bukan penduduk atau badan, maka akan diberikan menggunakan format khusus, yaitu yang sama-sama 16 digit. Jadi tidak ada kartu fisik baru nih ya, era digital, sudah ini ya, sudah zamannya digital. Semuanya sudah berbasis sistem digital. Jadi Quartek ini memang membawa kita bahkan mengharuskan kita itu berinteraksi secara digital. Oke, baik. Jadi untuk formatnya untuk orang pribadi atau mungkin yang sudah punya NIK gitu ya, dia akan pakai NIK, betul ya, akan pakai NIK. Tetapi kalau badan atau yang tidak punya NIK di subjek pajak luar negeri tentu akan diberikan NIP dengan format 16 digit. Sama-sama 16 digit. 16 digit gitu, tapi non NIK. Baik, Mas Adi ini, apa saja fungsi NIP ini secara spesifik? Kalau itu kan tidak digunakan untuk lapor SPT gitu ya. Terus untuk apa? Ya, tadi NIP kan diberikan untuk pihak tertentu, administrasi tertentu yang untuk keperluan tertentu ya. Ya. Nah, fungsinya ini terbatas untuk administrasi. Fungsi yang paling utama itu adalah untuk pemberian akun wajib pajak di sistem pajakan kita, di sistem Quartek. Jadi ketika orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi persyaratan subjektif objektif dan dia harus masuk ke dalam sistem kita, dia bisa menggunakan NIP. Yang kedua adalah untuk keperluan penyetopan pelaporan pajak tertentu, misalnya untuk PPh final yang dipotong oleh pihak lain. Jadi ketika dipotong kan harus menggunakan NIK gitu ya. Itu bisa menggunakan NIP tanpa perlu dia untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak gitu. Yang ketiga itu bisa juga untuk pencantuman identitas di faktur pajak atau dokumen perpajakan lain. Misalnya Mbak Nani katakanlah sebagai istri, tidak ada NPWP, tapi katakanlah Mbak Nani itu membeli sesuatu, dari perusahaan tersebut akan menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak itu kan sudah tidak bisa lagi menggunakan 00 lagi, tanpa identitas lagi. Itu Mbak Nani bisa menggunakan NIP Mbak Nani itu. Atau bisa juga untuk pengajuan permohonan pembebasan PPN atau SKB PPN. Ini biasanya sering digunakan oleh kantor perwakilan negara asing. Tadi kan Teguh memberikan contoh subjek pajak luar negeri ya, dia tidak memenuhi persyaratan subjektif objektif sebagai wajib pajak, tapi dia bisa mendaftarkan diri sebagai bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan NIP. Nah, dengan NIP tersebut dia bisa mengajukan surat keterangan bebas ya. Biasanya ada SKB PPNBM biasanya itu kantor perwakilan negara asing. Biasanya umumnya dia menggunakan NIP untuk keperluan tersebut. Baik, terkait dengan sistem DJP yang sekarang gitu ya. Jadi NIP ini ada hubungannya kah gitu ya dengan Quartek yang sudah gencar disosialisasikan sekarang ini ya? Ya, sangat erat nih. Karena NIP ini diaturnya di PMK 81. PMK 81 adalah pemenuhan dan kewajiban terkait dengan
konteks ya, kayak NIP ini memang untuk mendukung aplikasi Cortex. Untuk masuk ke dalam suatu sistem kita, untuk dapat masuk ke dalam sistem Cortex kita memerlukan identitas. Yang pertama kan identitasnya adalah NPWP tuh. Yang kedua, apabila tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, mau pakai apa ini kita? Nah, itulah kita menggunakan NIP. Baik, jadi lagi-lagi ini terobosan baru di Cortex ya, Iya. tentunya untuk menjembatani hal-hal semacam itu. Kemudian bagaimana cara mendapatkan NIP ini? Contohnya untuk wanita kawin tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Nani atau ajak masuk ke website Cortex tuh kan ada login, ada lupa password ya, di bawahnya ada daftar di sini gitu. Iya. Nah, nanti kawan pajak bisa klik daftar di sini. Ketika daftar di sini, kita akan mendaftarkan NIK kita. Masuk NIK kita, nanti ada pilihan register only atau hanya register. Nah, hanya register ini kita tidak serta-merta mendapatkan NPWP. Register only di sini adalah menu untuk kita mendapatkan nomor identitas perpajakan. Jadi tanpa perlu menjadi wajib pajak. Jadi dia hanya mendapatkan NIP untuk itu, supaya bisa pakai supaya Cortex. dia bisa mendapatkan akun Cortex. Iya, seperti yang dimaksudkan tadi. Tapi betul ya, ini jaminan ya, maksudnya untuk yang sudah mengklik menu tersebut, Iya. tidak serta-merta itu menghidupkan Dia sebagai wajib kewajiban, pajak. iya, kewajiban Kecuali misalnya ada data ternyata dia memenuhi persyaratan subjektif dan objektif gitu. Misalkan ketika dia sebagai karyawan di bawah PTKP, dia mendapatkan NIP, ternyata ada data ternyata dia memiliki penghasilan lain yang secara subjektif dan objektif dia harusnya sebagai wajib pajak gitu. lain dengan wanita kawin lah ya. Kalau Iya, wanita kalau kawin dia akan memang pemenuhan kewajiban pajaknya betul, tidak ke suami. dilaksanakan, tetapi melalui Suami. NIK suami. Iya. Baik. Nah, Kak Pajak Bella, waktu kita sudah hampir habis gitu ya, penjelasannya tadi sangat gamblang, semoga cukup bisa ditangkap gitu ya. Sebelum ditutup, saya minta kesimpulan deh dari Pak Teguh. Oke, baik Mbak Nani ya juga kawan bila semua ya. Jadi bisa disimpulkan ini dari kita ngobrol tadi ya, bahwa ternyata NIP itu dan NPWP itu adalah dua hal yang berbeda. Walaupun memang secara basicnya sama, karena sama-sama Nomor digit. di NIK tadi. NWP itu adalah untuk wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak penuh, termasuk tadi menghitung, melapor ya, lapor SPT. Kemudian sementara NIP itu adalah semacam bisa dibilang inovasi ya, inovasi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk administrasi bagi pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak, tetapi butuh identitas nih. Untuk apa? Untuk sistem di Cortex tadi, sistem perpajakan. Jadi NIP ini bisa kita sebut juga ada wujud inklusivitas. Nah, inklusivitas artinya Cortex tadi bukan hanya melulu mereka yang punya NPWP saja yang bisa menggunakan, mengakses, mengeksplorasi dan sebagainya, tapi juga masyarakat, kawan pajak semua yang tidak punya NPWP ya, itu bisa mencoba mengeksplorasi sarangannya itu dengan menggunakan NIP tadi, pajakan gitu. Jadi NPWP kira-kira gitu ya. Bisa untuk yang contohnya tadi yang masih di bawah umur itu kan pasti suatu saat gitu ya, yang bersangkutan juga akan menjadi wajib pajak. Jadi inklusivitas itu tadi kata-kata yang bagus gitu ya, dan sangat menyentuh sebetulnya inovasi dari Cortex ini. Mungkin Mas Adi bisa ditambahkan lagi. Ya, menambahkan dari Pak Teguh tadi ya, kehadiran nomor identitas perpajakan ini adalah sebuah langkah strategis dan inovasi dari DJP untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan terintegrasi. Ini sejalan dengan implementasi Cortex. Jadi masyarakat tidak perlu bingung jika memang dia belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak, tapi dia butuh identitas untuk masuk ke dalam sistem Cortex, maka NIP ini adalah solusinya. Dan itu bisa didapat dengan mudah secara online. Secara online masuk ke Cortex,
tinggal pilih nanti register online. Perlu repot-repot gitu ya. Baik, kawan pajak Bella, jadi jelas ya, kita bisa simpulkan di sini bahwa untuk punya NPWP berarti Anda adalah wajib pajak, wajib untuk lapor SPT. Sementara kalau Anda punya NIP saja gitu ya, Anda terdaftar di sistem untuk administrasi tetapi tidak wajib lapor SPT. Dan ini adalah solusi cerdas untuk menertibkan administrasi tanpa menambah beban kewajiban bagi yang memang belum saatnya. Baik kawan pajak Bella, semoga yang kita bicarakan tadi bermanfaat dan jadi jangan bingung lagi untuk membedakan antara NIP dan NPWP ya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Terakhir, kami tidak bosan mengingatkan kawan pajak Bella untuk tetap waspada terhadap segala jenis modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kami tidak pernah meminta apapun untuk kawan pajak Bella transfer misalnya ya, itu sudah parah sekali. Baik, jadi bila kawan pajak Bella menerima email atau pesan WA yang terasa mencurigakan, jangan ragu untuk mencari tahu kebenarannya atau memastikan kepada siapapun yang kawan pajak Bella kenal, baik di KPP, KP2KP, atau melalui layanan Krim Pajak 1500-200. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.